Oke, jadi diminta 2 menit sampai 3 menit siswa untuk mencoba mengerjakan. Setelah itu baru dibahas. Mintanya seperti itu dan harus mengikuti apa namanya aturan yang diberlakukan seperti itu. Jadi ada 20 soal di sini. Kalian bisa mencoba terlebih dahulu. Ada beberapa soal yang sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Kalau misalkan kalian memahami atau tahu konsep dan rumusnya. Insya Allah bisa. Oke, untuk yang baru hadir silahkan ya langsung apa namanya join. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Mungkin sebelum apa namanya menjelaskan atau mencoba, saya kasih tahu dulu ini konsepnya tentang apa. Biasanya saya seperti itu. Hanya konsepnya aja. Tetap kalian harus mencoba terlebih dahulu. Oke, nomor 1 ini konsep tentang lensa. Ingat, di lensa ini ada rumus untuk menentukan bayangan atau jarak bayangan. Kalau diketahui jarak benda. Oke, masih ingat rumusnya enggak? 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda. S objek plus SI. Ini benda, ini bayangan, F ini jarak fokus. Nah, tolong dicoba untuk mengerjakan nomor 1. 2 menit ya. Saya pakai timer deh. 1 menit deh kalau ini sebenarnya. Oh, pakai bowling ya. Launch. Ya, silahkan untuk ditulis di polling. Ya, ternyata malah lebih rumit lagi. Di polling lagi. Oke, silahkan dikerjakan. Ingat ya, tapi di situ ada 2 fokus. Kira-kira diapakan kalau ada 2 fokus? Nama lain dari fokus adalah titik api. Titik api. Nah, kok itu? Pollingnya cuma berapa detik? Oh, pollingnya ke sana ya, ke arah atas ya. Bukan countdown. Oke, ada yang jawab belum? 1C. Bisma Bi punya dalam tes nggak Bi? Aduh. What? Berarti kalau nggak tahu berarti nggak punya. Ini dia buat ini hubungin antara cooling sama CPU. Iya kan itu logam ketemu logam. Nah itu untuk membantu konduktor kan. Oh yang mana abu-abu. Oh iya. Kalau pernah bongkar laptop tahu kan? Ya ada di rumah. Mau beli lagi emang karena pakainya paling cuma 1 duit. Belinya satu. Oke, sudah 4 orang. Jangan kencang-kencang kalau ngomong. 5 orang. Ini peserta bisa lihat pollingnya nggak? Jawaban. Nah, jadi kan saya share screen, berarti bisa dong. Posisi mereka itu cuma jadinya aja. Mereka klik sudah selesai ya. Nah, nanti kalau udah semuanya, nanti ada istilah share hasil polling. Share setelah semua. Ini kan di finish ya. Finish polling. M polling. Nanti ada tulisan lagi share. Nanti cek. Oke, masih 3 orang yang belum menjawab. Waktunya tinggal sedikit. Satu lagi. Waktu juga mau habis.
Kalau saya N berarti mereka yang nggak ngisi berarti nggak bisa lagi ya. Oke. Satu orang tidak bisa menjawab berarti ya sudah. Nanti ada share. Share result. Nah, kalian. Oh, ini baru lihat mereka. Ya, kalau kalian lihat ini jawaban B, ini ada 1 orang, C 4 orang, D 3 orang. Oke, sekarang kita bahas ya. Stop. 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 Jadi mereka ulang. Oke, teman-teman semuanya. Jadi lensa ini berbeda dengan mirror atau cermin. Kalau lensa ini pembiasan artinya tembus, kalau cermin dia memantul, berarti kembali ke arah objeknya. Dua buah lensa positif saling bersinggungan. Kalau ada 2 buah lensa positif, ini artinya double. Kalau double itu berarti gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini 1, yang di sini juga 1. Ini double. Nah, di sini lensa pertama ini titik fokusnya f1-nya adalah 15. Kemudian yang kedua di sini f2-nya adalah 30. Sedangkan pada di soal jarak bendanya, jarak objeknya, letak bayangan yang terbentuk jika benda diletakkan 60 di depan muka kedua lensa. Jadi misalkan di sini ada objek di sini. Ini jaraknya 60 cm. Maka bayangannya berapa dan letaknya di mana? Di depan atau di belakang? Oke, saya tambahkan untuk konsepnya. Jadi kalau ada double, ada lensa 1, lensa 2, cara mencari total fokusnya adalah disebar 1 per F total. Ini sama dengan 1 per F1 ditambah 1 per F2. Nah, baru kita masukkan di rumus ini. Jadi rumus akhir ini setelah kita mengetahui rumus yang pertama ini. Coba kita hitung, berarti 1 per 15 plus 1 per 30. Samakan ke 30, ini 2, ini 1. Berarti 3 per 30. Atau F totalnya adalah 30 per 3. 10 ya. 10. Oke. Coba kita masukkan di sini. 1 per 10 sama dengan 1 objeknya tadi 30, 60 ya, sorry. 1 per 60 plus 1 per SI. Maka ini saya pindah ke kiri jadi minus 1 per SI sama dengan 1 per 10 dikurang 1 per 60. Kita samakan ke 60, 6 min 1 artinya 5 per 60. Maka SI-nya adalah 60 per 5. Berapa itu? 12. Benar nggak sih? 60 dibagi 5 itu 12 ya. Coba cek hitungan saya benar atau salah. Benar ya? Oke, jawabannya adalah 12 cm. Nah, sekarang ada 2 opsi lagi nih. Di depan atau di belakang lensa. Oke, ingat ya, seperti yang saya kasih tahu di awal, bahwa lensa itu tembus. Artinya, kalau bendanya ada di sini, maka bayangan akan ada di belakang. Itu kemungkinan besarnya. Mungkin nggak ini bayangan ada di depan sini? Mungkin saja. Sekarang, bagaimana kita melihatnya? Ingat, ini lensanya adalah lensa positif atau cembung. Lensa cembung itu mempunyai 2, anggap ini lensanya ya, saya gambar seperti ini. Ada 3 ruang, kalau kalian masih ingat, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ruang 4-nya ada di belakang. Kalau untuk benda ini, ruang 4-nya di sini. Tetapi di sini juga ada, karena double ya. Ini ruang 1, ini bukan, ini jaraknya. Ini ruang 1, ruang 2, ini ruang 3, ruang 4-nya di mana? Ruang 4 di sini, tapi ini untuk yang di sini. Oke. Ini adalah titik apinya F dan di sini adalah 2F. Tadi jarak bendanya adalah 60, sementara jarak fokusnya, sebentar.
Jarak fokusnya adalah 10. Jadi dari sini jaraknya 10. 60 itu berarti di mana? Kalau ini 10, berarti sini 20, berarti 60 itu di sana jauh. Artinya di ruang 3. Nih. Di ruang 3 sini. Nah, cara menggambar bayangan itu kita gunakan sinar-sinar istimewa. Gampang. Yang pertama lurus, kemudian tembus ke fokus. Yang kedua ke fokus, habis itu tembus menjadi lurus, kebalikannya. Gambar ya, lurus, kemudian ke fokus. Fokus itu berarti di sini. Fokus yang belakang karena tembus. Seperti ini. Kemudian dia ke fokus. Nah, ini ke fokus. Nah, seperti ini. Baru lurus. Nah, di sini berarti ini. Bayangannya ada di sini. Nah, ini ruang berapa? Ruang 2. Nah, tempatnya di depan atau di belakang? Karena ini tadi kita anggap depan, maka ini tempatnya di belakang. Belakang. Jadi jawabannya adalah 12 cm di belakang lensa. Satu lagi, teman-teman semuanya, sebenarnya ada rumus. Ini sekalian materi ya. Kalau di soal ini kamu alhamdulillah nilai fokusnya langsung diketahui nih. Fokus untuk lensa yang pertama 15, fokus kedua diketahuinya 30 cm. Beberapa soal ini fokusnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui bagaimana? Kalau tidak diketahui, saya tambahkan materi di sini ya. Kalau tidak diketahui, maka kita bisa mencari nilai fokus masing-masing menggunakan konsep kedua lensa, cembung dan cekung. Misalnya seperti ini. Gambarnya kurang lurus. Seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, di sini mempunyai jari-jari yang namanya R1. Di sini nanti mempunyai jari-jari yang namanya R2. Jari-jari itu setengah dari 2 kalinya fokus. Jadi R itu 2 kalinya fokus maksudnya. Nah, cara mencari fokus gabungan, ini ada rumusnya. 1/F sama dengan N lensa per N medium. Ini lensa, tulis saja. Min 1 dikali dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, ini rumusnya. N lensa itu indeks bias lensa, terbuat dari kaca, biasanya 1,5. N medium, kalau di udara berarti nilainya 1, indeks biasnya. Nanti min 1 dikali 1/R1 dan 1/R2. R1 berapa? Ya tergantung nilainya di sini. Juga di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya lensa cekung, bukan cembung? Cembung, sorry. Cembung, siapa yang tahu? Cembung itu lensa positif atau negatif? Positif ya, positif. Maka nilai F dan R-nya juga positif. Sementara cekung, nilainya negatif untuk F dan R-nya. Maka kalau misalkan soalnya cembung, dua-duanya cembung, maka R1, R2 pasti nilainya positif di sini. Kecuali kalau misalkan cekung. Seperti ini. Ini R1-nya berarti negatif, R2-nya juga negatif. Maka rumusnya nanti akan menjadi 1/F sama dengan N lensa per N medium min 1. Nah, di sini 1/min R1 plus 1/min R2. Jadi R di sini, R di rumus ini tergantung jenis lensanya. Kalau ini double cembung, berarti positif-positif. Double cekung, negatif-negatif. Kalau cekung dan cembung digabung, nah, coba cek. Ini cembung, tapi yang ke sini cekung. Nih, ini namanya cembung cekung. Maka kita mengatakan di sini R1-nya adalah positif, sementara di sini R2-nya adalah negatif. Nanti masukkan di rumus ini. Jadi ini rumus umumnya. Untuk mengetahui nilai R-nya positif atau negatif,
harus dilihat dari bentuk lensanya. Cembung-cembung positif semua. Cekung-cekung negatif semuanya. Kalau cekung dan cembung, ya kalau satunya cembung berarti positif, cekung berarti negatif. Itu tambahan materi untuk soal nomor 1. Hafalkan rumusnya. 1 per N lensa per N medium min 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Tapi alhamdulillahnya di soal ini tadi F1 dan F2-nya sudah diketahui. Jadi tidak perlu mencari lagi, jadi tinggal mencari F totalnya, rumusnya ini kalau gabungan. 1 per F1 ditambah 1 per F2. Kalau ada 3, ya nanti 3. Oke, berapa nilai? Ya, nanti N lensa dan medium pasti diketahui. Siapa yang masih ingat? Medium udara itu N-nya berapa? N udara. Biasanya yang dipakai ini. 1. N lensa atau kaca? Kaca ini berarti lensa ya. Lensa itu pakainya kaca. Berapa itu? 1,5 atau 3/2. Satu lagi air. Air berapa? 1,3 atau 4/3. Biasanya yang dipakai selalu angka itu. Tipe soal yang lain di soal ini adalah membandingkan kalau di dua medium yang berbeda. Nanti kamu bisa cari soalnya di internet, di Google bisa. Misalkan di medium udara ternyata mempunyai fokus 60 misalkan nih. Di udara nilai fokus dari lensa adalah 60. Jika lensa itu dibawa ke air, berarti mediumnya sekarang menjadi air, maka fokusnya akan berubah menjadi berapa? Itu tipe soal yang kedua akan seperti itu. Tipe pertama hanya yang seperti tadi, tipe kedua membandingkan kalau di udara fokus lensa berapa, kalau di air fokus lensa menjadi berapa. Itu soal yang sering keluar seperti itu. Oke, cukup untuk nomor 1. Kita lanjut di nomor 2. Jangan terlalu lama ya kita bahas. Oke, silahkan dicoba. Waktu berjalan, kayak 2 menit aja deh ya. 2 menit selesai, nggak selesai nanti saya lihat. Ini akan terekod kan ya? Pollingnya. Ini materi kelas 11 tentang interferensi atau difraksi. Baru 1 menjawab. Waktu cepat banget ya, 1 menit. Oke, 2 orang menjawab. Ya, bagus nih. Dua menit selesai. Oke, 3 orang yang berhasil menjawab. Gak apa. C 1 orang, D 2 orang. Ya bagus. Sebentar. Maaf, saya mau bersihin. Aduh, nggak jadi. Oke teman-teman, nanti biasanya soalnya itu tentang apa namanya? Salah satu beberapa sifat gelombang ya.
beberapa sifat gelombang ada yang namanya interferensi. Interferensi, celah ganda. Atau istilahnya Young. Interferensi Young. Kemudian ada difraksi. Tapi yang terkenal di soal ini adalah difraksi Kisi yang ada di soal ini. Selain materi ini, polarisasi sering keluar. Kalau yang cahaya berarti yang sebelumnya adalah pemantulan dan pembiasan. Tadi pembiasan udah ya di lensa. Oke. Nah, difraksi Kisi ini apa? Sebelumnya pemakaiannya adalah interferensi celah ganda sebenarnya asal usulnya. Jadi ada dua celah di sini ya, saya gambarkan di sini. Ada dua celah seperti ini. Ini celah 1, ini celah 2. Nah, ada cahaya masuk, cahaya yang sama ya. Ini berasal dari cahaya yang sama. Kemudian nanti akan saling berinterferensi. Interferensi itu gabungan, bergabung. Ini namanya interferensi. Nah, kan mereka akan menyebar ya, sinar-sinar itu akan menyebar. Nah, nanti akan berinterferensi di sini. Nah, dalam interferensi celah ganda, cahaya yang tampak itu akan di sini. Jadi pertemuan dari dua cahaya ini disebut sebagai pola terang. Pola terang itu adalah konstruktif. Sementara yang tidak ada, berarti di sela-sela ini, di antaranya ini pola gelap. Pola gelap itu adalah pola destruktif. Kalau konstruktif artinya saling membangun, saling memperkuat. Kalau destruktif melemahkan. Nah, dalam percobaannya dengan menggunakan dua celah ini, celah ganda ini, didapatkan pola seperti ini udah kelihatan nih. Cuma tidak terlalu jelas. Nah, ini sekarang diganti dengan yang namanya Kisi. Kisi itu apa? Kisi itu dianggapnya celahnya sangat banyak. Jadi ada banyak-banyak celah di sini. Nih, dalam 1 cm itu ada yang bisa sampai 500 garis. Garis ini dianggapnya sebagai celah. Nih, jadi kalau nanti mereka saling berinterferensi di sana, nanti akan polanya akan semakin terang. Kelihatan jelas. Nah, rumusnya apa di difraksi Kisi ini? Difraksi Kisi ini mempunyai rumus D sin theta sama dengan N atau M, boleh ada buku yang pakai M, lambda. D itu apa D? D itu adalah konstanta Kisi atau kalau di di celah ganda ini jarak antara celah, ini namanya D di sini. D. Bukan delta. Bukan. Nah, sin theta apa? Sin theta itu sudut. Jadi kalau kamu lihat pola di sini, misalkan ini saya sebut sebagai terang pusat. Maka kalau saya tarik garis, terang pusat ke terang 1. Nih, misalkan terang 1. Ini akan membentuk sudut. Nih, sudutnya di sini nih. Jadi anggap seperti ini terang pusat, ini terang 1. Ini terang pusat, ini terang 1 atau gelap 1 boleh. Nanti ada sudutnya di sini. Nah, ini sepakainya ini. Oke, kita cari D. D-nya itu nilainya berapa? Sin theta, sin sudut. Sudutnya membentuk berapa ini? 30. Berarti D dikali sin 30. N itu apa? N ini adalah orde. Orde itu artinya pola yang keberapa dari terang pusat. Kalau terang pusat ke terang 1, ini ordenya 1. Kalau terang pusat ke terang 2, berarti ordenya 2. 1 ini 2. Nah, karena di soal ini sudah diketahui ya, menghasilkan difraksi terang orde kedua. Jadi dia langsung mengatakan orde kedua, berarti N-nya di sini sama dengan 2 langsung. Lambdanya berapa? Panjang gelombangnya yang dipakai ini. 6 kali 10 pangkat min 7. 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, sin 30 berapa? Ini setengah ya.
D dikali setengah sama dengan 2 dikali 6 kali 10 pangkat min 7. Ini biasanya jadi kali 4 kali 6, 24. 24 kali 10 pangkat min 7. Atau kita ubah ke dalam bentuk min 6. Di soal mintanya min 6. Berarti ini geser 1 komanya. Min 6. Ya, ini adalah rumus untuk difraksi kisi di sini. Nah, oke, sebentar ada pertanyaan. Oh, izin ke toilet, boleh silahkan. Nah, kalau dalam interferensi telah ganda, rumusnya sama atau beda? Nah, agak sedikit berbeda di sini. Biasanya mencarinya jarak antara pola. Jadi misalkan terang pusat ke terang satu. Ini namanya jarak antar pola. Jarak antar pola kita simbolkan dengan huruf Y. Ada, ini celah ya, ini celah 1, celah 1, ini celah 2. Nah, jarak antara celah 1 dan celah 2 namanya D tadi. Sedangkan jarak antara celah ke layar, ini layar. Jadi layar itu terbentuknya pola atau tergambarnya pola. Kalau nggak dikasih layar, berarti cahayanya nggak kelihatan nanti. Tembok juga boleh. Jarak antara celah ke layar ini adalah L. Nah, di interferensi telah ganda ini rumusnya agak sedikit berbeda, ada pengembangan. Tetap berlaku D sin theta sama dengan N dikali lambda, tetapi sin ini biasanya diganti dengan Y per L. Nah, biasanya mencarinya yang Y. Y-nya berapa? Jadi jarak antara terang pusat ke terang satu ini berapa senti atau berapa mili biasanya gitu. Nah, ini kalau rumus yang lain. Polarisasi nanti ada soal tentang polarisasi, nanti kita bahas juga. Oke, cukup ya nomor 2. Jadi sebenarnya pembahasannya cukup sampai di sini. Tapi ini saya kasih tambahan untuk materi yang lain. Biasanya interferensi celah ganda yang sering keluar biasanya. Kalian boleh cari soal tentang interferensi celah ganda. Y itu adalah jarak antara pola. Polanya kan yang terbentuk tadi terang dan gelap. Sebentar ya. Kalau kalian belum pernah dapat materi ini, pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Salah. Sebentar. Ada yang belum pernah dapat materi ini di sekolah? Nah, seperti ini nih gambarnya nih sebenarnya. Jadi interferensi itu menghasilkan pola di sini gelap dan terang. Nah, jarak antara gelap dan terang itu adalah Y namanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jarak antara gelap dan terang ini aja deh lebih jelas. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang di tengah ini adalah terang pusat. Kemudian di atasnya ada terang satu, tapi di antara terang pusat dan terang satu ada gelap. Ini namanya pola gelap. Kemudian ada gelap kedua, gelap ketiga, juga ada terang satu, terang dua, terang tiga. Jadi pokoknya yang tengah adalah terang pusat. Di atasnya ada terang satu, di atasnya ada terang dua. Oke, kalau yang belum pernah lihat, sebentar ya, saya kasih tambahan sekalian. Oke, dari yang tadi. Oke, saya tambahkan materinya deh, boleh. Sekalian mengingat yang belum, yang lupa. Nah, seperti ini nih. Oke. Ulangi ya, jarak antara dua celah D. Nih. Jarak antara celah ke layar L. Nih, L. Kemudian pola antara gelap dan terang atau pola yang terjadi di sini. Nah, pola ini tergantung soal mintanya apa. Misalkan jarak terang pusat ke terang 2. Ya, ini pertanyaannya adalah mencarinya Y. Sama. Jadi pokoknya pola yang terjadi di sini mintanya soalnya apapun, jaraknya disebut dengan Y.
Tetapi untuk yang pola terang gelap ini biasanya di soal tidak langsung diketahui ordenya. Kalau kalian lihat terang pusat ke terang satu, maka ordenya ini 2. Tapi kalau melibatkan gelap bagaimana? Nah, cara melihat orde seperti ini. Saya gambarkan seperti ini aja orde, lebih bagus, lebih enak. Oke, ini untuk menentukan orde ya. Orde. Jadi rumusnya tadi D sin theta sama dengan N dikali lambda. Ini dipakai kalau diketahui sudut. Dah. Kalau nggak diketahui sudut, pasti pakai rumus yang kedua ini. DY per L sama dengan N dikali lambda. Semuanya kan udah jelas nih. D ada, L ada, Y yang ini tadi. Lambda juga ada dari sumbernya. N orde. Nah, cara menentukan orde, kamu lihat yang di sini. Perhatikan ya. Ini terang pusat. Berarti ini terang 1, ini terang 2, ini terang 3, ini terang 4. Yang tengah-tengahnya, yang saya buletin ini namanya gelap. Berarti gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 3, ini gelap 4. Nah, jarak antara titik, kalau terang ke terang, ini ordenya adalah 1. Tetapi kalau melibatkan gelap, nilainya setengah. Misalkan terang pusat ke gelap 1, ini N-nya adalah setengah. Berarti kalau pertanyaannya tentukan jarak antara terang pusat ke gelap 4. Di sini nih. Nah, pertanyaannya tetap mencari Y, cuma kan kita harus mengetahui ordenya juga. Terang pusat ke gelap 4. Sampai di sini ya. Coba, ini kalau sampai sini berarti berapa ordenya? Setengah, 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 setengah. Boleh seperti itu? Boleh. Terang pusat ke gelap 2, gelap 4. Bukan 2. Pokoknya kalau antara terang dan gelap pasti melibatkan setengah. Kalau terang ke terang, pas angkanya. 1, 2, 3, 4. Gelap ke gelap juga pas. 1, 2, 3, 4. Coba ya. Terang pusat ke gelap. 1, setengah. 1, 1 setengah. 2, 2 setengah. 3, 3 setengah. Jadi kalau terang pusat ke gelap 4, ini adalah 3 setengah ordenya. Ya. Sekarang sudah bisa belum menentukan orde, teman-teman? Bisa ya? Ini kok kelas yang pertama tadi nggak ada suara atau gimana ya? Kok dari tadi nggak ada suara sama sekali nih? Saya serasa ngomong sendiri. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan di ini. Nanti yang belum paham boleh tanya ke saya. Di grup kayaknya ada saya. Boleh. Misalkan masih ada beberapa yang kurang paham. Kalian nanti boleh cari rangkaian soal untuk interferensi celah ganda. Boleh, silahkan. Oke, lanjut nomor 3. Udah setengah jam loh. Ya, polling dulu. Relaunch. Ya, silahkan. Ini apa namanya? Tentang polarisasi, tapi hanya konsepnya saja. Kira-kira jawabannya yang mana? Siswanya mana Pak Presiden? D. 4 saja. Arti dari polarisasi itu sebenarnya ya terpolar. Kalau terpolar itu artinya terbagi. Kalau terbagi berarti ada yang hilang nilainya dari nilai awal. Bahasanya gitu deh sederhananya.
Udah saya. Oh, ini Pak, habis jadi Mas kan dikasih logika apa saya record dari sekarang aja? Soalnya kalau ya berarti gini Pak Mudin jadi host, terus saya di bagian partisipan di Oke, 10 detik lagi. Oke. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. 4 orang A, 2 orang C, 1 orang D, 2 orang E. Oke. Kita bahas. Udah saya. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang cahaya. Penyebab polarisasi diantaranya pemantulan, hamburan, absorpsi selektif, dan pembiasan tunggal. Mana yang benar? Oke. Pemantulan benar. Bagaimana ceritanya? Misalkan ya, sebenarnya pemantulan dan pembiasan ini menyatu. Oke, lihat ya. Misalkan saya punya cahaya yang masuk ke dalam medium yang berbeda. Ini misalnya ini udara, ini air. Ini air. Dari udara ke air ini pasti akan dibiaskan. Nah, kalau nggak dibiaskan lurus seperti ini, dibiaskan ke sini. Nah, selain mengalami pembiasan, sebenarnya cahaya ini juga mengalami pemantulan. Pemantulannya kemana? Ya ke sana berarti. Ini pemantulan. Meskipun pemantulannya tidak sebanyak kalau benar-benar zat padat yang keras ya, misalkan tembok, itu kan dia nggak mungkin tembus ya, nggak mungkin. Jadi mantul. Ini pembiasan. Nah, cahaya yang mengalami seperti ini akan mengalami pengurangan nilainya, frekuensinya. Bukan frekuensi ya, intensitasnya. I. Jadi pemantulan ini bisa mengakibatkan adanya perubahan nilai dari properti dari cahaya. Nah, berarti pemantulan ini bisa benar. Pembiasan ini sebenarnya juga bisa, tapi ini bukan pembiasan tunggal ya. Kalau pembiasan tunggal itu artinya pembiasan hanya pure pembiasan saja. Tidak ada cabang yang lain. Nah, pembiasan yang model seperti ini, jadi ada pembiasan dan pemantulan, ini disebutnya pembiasan ganda. Kalau tunggal itu hanya seperti ini nih. Misalkan ya, mediumnya di air deh, sama-sama air. Tapi air yang berbeda, zat cair. Ini ada 2 medium seperti ini. Jadi dari medium ini kemudian ke sini tanpa memantul sama sekali. Tanpa memantul sama sekali. Nah ini namanya tunggal, kalau yang ini ganda. Ganda. Jadi pembiasan harusnya bukan tunggal, tapi ganda. Jadi yang tunggal ini salah. Satu benar, 4 salah, berarti 2. Oh belum tentu ya. Belum tentu. 3 pasti benar, Deng. 1 benar, 3 pasti benar. Absorpsi selektif. Absorpsi itu artinya penyerapan, diserap. Ya berarti benar. Contoh absorpsi ini ada di alat polarisator. Alat polarisator itu ada di kamera jadul. Kalau kalian pernah lihat kamera jadul, kamera Polaris namanya, itu ada. Jadi berapa cahaya yang masuk itu akan dikurangi nilainya dengan cara beberapa diserap menggunakan polarisator. Nah itu berarti benar. Nanti bisa dibaca ya, polarisator pada kamera itu ada. Nah 2 sekarang benar atau salah? Hamburan. Maksudnya hamburan itu apa?
secara bahasa sih harusnya benar. Hamburan kan menyebabkan cahayanya bercabang. Nah, contoh peristiwa di hamburan ini benar. Ini ketika mengenai partikel kecil. Jadi ada cahaya mengenai partikel kecil, jadi dia terhambur. Terhambur seperti ini. Nah, ini biasanya ada di partikel-partikel di udara. Misalkan partikel asap atau partikel awan, itu biasanya ada. Ini namanya hamburan. 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 Jadi ini bisa terjadi polarisasi, ini bisa. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. 4 ini karena pembiasaan tunggal. Kalau ini ganda berarti benar semuanya. Sebenarnya ada rumusnya ya. Kalau kamu menggunakan rumus polarisator, alat polarisator. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi biasanya ada double ganda. Yang masuk ini intensitasnya adalah I0. Masuk menjadi setengah I0. Nah, di sini nanti menjadi setengah I0 cos kuadrat theta. Kalau ada sudutnya. Ada rumusnya, tapi jarang sekali dipakai di soal-soal. Saya hampir tidak pernah menemui soal UTBK atau UN yang tentang polarisasi ini, hampir nggak pernah. Biasanya yang tadi, yang apa namanya, ini biasanya yang celah kisi atau celah ganda, itu sering keluar. Oke, kita cukupkan. Nanti bisa kamu baca lagi tentang materi polarisasi. Oke, lanjut nomor 4. Aduh, baru dapat berapa nomor nih? Nggak apa-apa, sambil kita bahas materi masalahnya. Ya, silahkan. Benda A bergerak ke kiri dengan kelajuan 12, massa 5 kilo. Benda B memiliki massa 8, bergerak berlawanan arah dengan benda A, berarti ke kanan. Lajunya 8. Momentum total keduanya adalah di titik. Gampang ini. Kalian jangan langsung merasa soal UTBK semuanya susah. Nggak mungkin. Dari 20 soal pasti ada yang gampang. 4, 5, 6. Mungkin sekitar itu deh menurut saya. Jadi jawabannya simple sebenarnya, cuma agak mikir sedikit. Tapi nggak semuanya yang hot. Hanya perlu sedikit konsep. Momentum. Yang lupa rumusnya, rumus dasarnya adalah P sama dengan M dikali V. Massa kali kecepatannya. Satu orang E. Baru satu orang. Duh, tarik kenapa saat ini ngomong sih? Sepuluh menit lagi. 10 menit lagi. 10 detik. Itu 8 yang menjawab nih. Ini gampang ya? Ini gampang. Sembilan dari 12. Oke, stop. Waktunya habis. Oke, kita lihat. Yang menjawab A tidak ada. B1, C1, E7. Ya, benar. E7. Nilainya benar. Yang perlu digarisbawahi, momentum selain hafal rumus seperti ini, V ini adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah besaran vektor. Maka momentum ini termasuknya juga vektor. Sama. Vektor itu apa? Ya, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Berarti kalau arahnya berlawanan, itu kita anggap negatifnya. Jadi P totalnya berarti P1 ditambah P2. Kita punya ketentuan dulu. Kita anggap ke kanan positif,
Berarti kalau ke kiri, negatif. Benda A ini ke kiri. Ya udah, yang A berarti negatif, nggak apa-apa. Berarti min P1 ditambah P2. Masanya berapa? Bentar, jangan seperti ini dah. M dikali V1 ditambah M, ini M1 juga ya. M2 kali V2. Masa 1, 5, kecepatannya ingat ke kiri, min 12. Masa 2, 8, kecepatannya 8, positif. Min 60, 64. Hasilnya totalnya berarti plus 4 kilogram meter per second. Ini gampang. Oke, nanti kalau ada soal lagi tentang momentum ya. Gampang ini. Lanjut nomor 5. Baru nomor 5 kita. Silakan. Sebuah pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil yang beratnya 9.000 Newton. Gaya diameter pengisap kecil 12 cm dan gaya yang diperlukan untuk menekan pengisap kecil adalah 12 Newton. Maka diameter pengisap besarnya adalah berapa? Saya kasih clue-nya, ini tentang hukum Pascal. Fluida. Fluida hukum Pascal. Mau rumusnya? Boleh. F1 A1 sama dengan F2 A2. F itu gaya, A itu area atau luas penampangnya. Dua orang. Tiga orang. Ingat ya, areanya ini biasanya bentuknya adalah lingkaran. Tiga 30 detik lagi. Tujuh, 8. Waktu mau habis, saya tambahin 10 detik. Sembilan. Ya, lewat ya, udah habis. Oke. A7, B1, D1. Oke. Sebenarnya ini tinggal kita masukkan aja di angkanya. Anggap yang bagian kiri ini adalah bagian yang besar. Yang di kanan ini yang kecil. Atau dibalik juga boleh, sama aja. Cuma ingat ya, A-nya ini adalah area. Jadi A ini adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? PR kuadrat. Berarti kalau saya masukkan di persamaan ini menjadi F1 per PR1. Oh sorry, ini diameter. Kalau pakai diameter boleh ya, 1/4 pi diameter kuadrat. Ini menghalangi. Maka persamaannya menjadi apa? F1 per 1/4 pi diameter 1 kuadrat. F2 per 1/4 pi diameter 2 kuadrat. 1/4 pi-nya coret. F1 yang besar, ingat yang besar. Yang besar itu berarti nilai diameter besar, gayanya juga besar. Berarti 9.000 per diameternya berapa? 12. Nah, karena ini perbandingan, tidak perlu kalian ubah ke meter, nggak perlu. Tapi ingat, kuadrat. Kalau kuadrat, tulis 2 kali. 12 kali 12, lebih cepat. F1-nya berapa? 12 Newton. Maka diameter yang kedua, sorry.
Kebalik. Yang 12 ini miliknya yang kecil ya. Kecil, saya salah baca. Ini 12 berarti di sini 12 juga. 12 dan 12. Ini diameter 1 kuadrat. Coret dulu boleh. Berarti ini kali ini. Diameter 1 kuadrat sama dengan 900 dikali 12. Oh, nggak pas ya. 900 dikali 4 dikali 3. Berarti diameter 1 berapa? Di akar. 30. 4 di akar 2. Ini akar 3. Salah ya? Atau ini terlalu kecil ya, 12 ya. 12. Iya kan ini terlalu kecil ya angka di sini. Nggak bisa buat nyoret. Salah ya soalnya. Sorry, ini salah soal ini. Karena ini, kebalik berarti ini. Lihat opsi jawaban A, B, C, D, E-nya. Ini angkanya di bawahnya 12. Berarti ini yang besar. Ini yang kecil mintanya berarti. Kebalik ya. Tapi ini meter. Bener dong berarti. Oke, bener. 60 saya bingung sendiri. 60 akar 3. Artinya 60 dikali akar 3 itu 1,4. Sekitar berapa? 484. Ini kali ini 4. Nyimpen 2, 84. Ini sentimeter. 3 meter 0,84. Nggak ada juga ya. Nggak ada juga ini kalau meter. Ya, ini salah soal. Menurut saya ini salahnya di F1-nya, ini F2-nya, ini terlalu kecil. Dari 9.000 Newton, ini 12 Newton, ini terlalu kecil ya. Atau ada yang menjawab benar tadi, caranya bagaimana kok? Menurut saya nggak pas angkanya. Oh, cari yang mendekati. Masih bisa, Ding. Bisa. Cari yang mendekati. Oh, sorry. Saya salah. Ingat ya, akar 2 ini 1,4. Akar 2 maksudnya. Akar 3 ini 1,7, bukan 1,4. 1,7 ya. 2, nyimpan. Coba cek ulang. Akar 3 1,7 benar ya, benar. 6 kali 7, 2, nyimpan 4. 6 tambah 4. 100. Harusnya 1 meteran ya. Ya udah angkanya nggak ada. Ya gampang pokoknya gitu deh. Pokoknya hukum Pascal hanya seperti itu. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tapi biasanya A-nya tidak diketahui langsung, harus mencari melalui luas lingkaran. Ya ini kita cari pendekatan aja ya, angka pendekatan. Oke lanjut nomor 6. Gampang. Silakan. Ini tadi saya beberapa soal belum nyoba ya. Radioisotop digunakan dalam beberapa bidang. Salah satunya digunakan di bidang hidrologi. Hidro itu air. Ya ini gampang ya, bukan radioisotop yang diminta ya. Nah.
4 orang. Sembilan orang, oke. Oke. Satu menjawab A, 7 menjawab C, 2 menjawab D. Oke. Ini gampang, ini lebih gampang ya karena tidak disuruh menyebutkan jenis radioisotopnya. Nah, di sini mintanya dalam bidang apa? Hidrologi yang ada hubungannya dengan air. Ya, kalau meneliti kelainan jaringan tubuh ini kedokteran dong. Kedokteran. Kebocoran pipa ini benar. Mengefisiensikan pekerjaan pengerukan lumpur di pelabuhan ini bukan ya. Ini bukan. Mengukur kecepatan debit aliran benar. Nah, saya kasih tahu nama apa namanya jenis radioisotopnya. Ini adalah iodium 131. Sementara yang mendeteksi kebocoran itu sebentar. Sama nggak ya? Kayaknya bukan sih. Technetium TC99. Namanya susahnya. Technetium 99 atau TC99. Kalau untuk mendeteksi kelainan pada jaringan tubuh, ini sebentar, saya lihat di daftar list. Saya juga nggak terlalu hafal nama apa namanya, nama isotopnya. Mendeteksi kerusakan jantung, scanning getah bening, kesehatan paru-paru, pemilihan sel darah merah, nggak ada. Oh, nggak ada, ding. Yang khusus untuk apa namanya? Kelainan jaringan tubuh. Adanya beberapa pankreas, paru-paru. Ya, ini udah spesifik ke apa namanya? Organ ya. Nggak semuanya berarti nggak sama. Limfa sendiri-sendiri ternyata. Jadi banyak kalau untuk yang kelainan dalam jaringan tubuh ini banyak sendiri-sendiri. Ya, ini kalian bisa baca ya. Nanti di list itu banyak sekali. Minimal ada 10 list untuk apa namanya radioisotop yang digunakan di bidang kedokteran ada, kemudian di hidrologi ada, dan yang lainnya ada banyak. Oke, lanjut aja kita. Masih gampang itu. Soal nomor 7. Ini tentang apa? Ini kapasitor. Kapasitor pada rangkaian AC. Listrik AC maksudnya. Bolak-balik. Atau bahasa yang lain, rangkaian listrik AC ini ada 3 sebenarnya. R, L, C. R ini untuk resistor, L ini untuk induktor, C ini untuk kapasitor. Tapi di soal ini hanya minta pada kapasitor saja, tidak ada
resistor, tidak ada induktor. Materinya seperti ini ya sebenarnya. Rumusnya apa, Pak? Oke. Oke, rumusnya ya. Ya udah, kayaknya saya perlu jelaskan ya. Saya kayaknya beberapa nggak menemui apa namanya persamaannya, kayaknya beberapa nggak familiar ya soal ini. Oke. Khusus yang ini kita bahas langsung karena butuh waktu yang banyak juga ini. Oke, secara umum rangkaian AC atau RLC ini sebenarnya menggunakan 3 komponen. Yang pertama adalah resistor, resistance. Kemudian induktor, simbolnya seperti ini. Kemudian satu lagi kapasitor. Nah, seperti ini. Kapasitor itu panjangnya sama ya. Kalau panjangnya beda, namanya elemen atau baterai. Nah, simbol AC seperti ini. Kayak tahingga itu loh. Nah, ini R, ini L, induktor, ini C, kapasitor. Perlu tulis ini ya. Ini induktor. Ini kapasitor. Ini resistor. Nah, bagaimana kalau tidak menggunakan semuanya, hanya 1 atau 2? Boleh saja. Ini hanya pelengkap saja. Pelengkap saja. Kalau pakai ini juga boleh, ini boleh, ini boleh. Oke, siapa yang tahu satuan dari resistor? Ini ohm ya, OHM. Satuan dari induktor, Henry. Satuannya. Kapasitor, Farad. Dari kata Faraday, Farad. Nah, kalau satuannya tidak sama seperti ini, maka ini nggak mungkin boleh menyatu dalam rumus. Rumus dasar ya, rumus dasarnya arus listrik I sama dengan V bagi R. Jadi ini V ya, V. Nah, tetapi kalau dalam rangkaian AC ini R-nya kan tidak hanya dari ohm saja ini resistor ini, ada yang dari L dan C. Berarti nanti R-nya ini harus R gabungan. R gabungan. Nah, R gabungan ini disebut sebagai R gabungan. Ini disebut sebagai impedansi. Impedansi. Simbolnya apa? Z. Z. Nah, impedansi itu apa? Z rumusnya. Z itu rumusnya adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan apa itu? XL dan XC kuadrat. Apa itu XL dan XC? Nah, sekarang kita bahas antara XL dan XC. Pentingnya di sini. XL itu artinya kapasitansi dari L atau induktor. XC kapasitansi atau kapasitif dari kapasitor. Kenapa kita ubah ke XL dan XC? Karena satuan mereka mula-mula adalah Henry dan Farad. Jadi kalau kamu masukkan di rumus ini, kalau R ini ohm, kalau ini masih Henry dan Farad, nggak mungkin dong nyambung, nggak boleh. Jadi XL ini adalah satuannya nanti ohm, sama seperti R. Nah, caranya bagaimana mengubah dari apa namanya Henry menjadi ohm? Ini ada rumusnya, namanya omega dikali L. Rumus pertama untuk XL. Kalau XC 1 per omega dikali C. Jadi ada 2 rumus ini. Jadi sebelum kamu apa namanya mencari impedansi di sini, XL dan XC di sini, kamu harus mencari Z di sini, harus menentukan XL dan XC dulu dari sini. Nah, kalau udah seperti ini satuannya semuanya ohm. Yang tadi Henry dan Farad sekarang menjadi ohm semuanya, baru bisa bergabung di sini. Nah, omega apa omega? Omega itu kecepatan sudut. Ini materi ya, belum masuk soal ya, karena nggak semuanya dipakai nanti. Oke, secara umum materinya ini.
Berarti rumus untuk mencari arus listrik ini adalah V per Z ya, gabungannya. V per Z. V-nya ada di sini. Coba kita baca soalnya sekarang. Sebuah sumber tegangan sinusoidal dengan sebentar. Kata sinusoidal itu menunjukkan rangkaiannya adalah AC atau bolak-balik. Dengan tegangan maksimum, oke, Vmax-nya ada 45 volt dan frekuensi 60 Hz dihubungkan ke ujung-ujung kapasitor. Jika arus maksimum 30 mA, maka kapasitas kapasitornya adalah berapa? Kapasitas kapasitor itu berartinya C. Jadi C-nya berapa? C-nya berapa? Sudah bisa menjawab sampai di sini? Harusnya sudah ya. Ingat, Vmax ada. Oh sebentar, frekuensi ini maksudnya yang mana? Satu lagi ya. Panjang memang. Omega ini kecepatan sudut. Rumus dari omega apa? 2πf. Jadi frekuensinya kepakainya di sini. Ya ini lumayan panjang. Jadi kamu cari omeganya dulu 2πf berarti 2 kali pi dikali 60 Hz. Itu ketemu omega. Setelah ketemu omega, nanti bisa digunakan untuk mencari XC. Atau XC bisa dicari deh. Kalau ini mencarinya C, itu berarti dibalik ya. Bukan dari yang diketahui di sini, kemudian ke sini, tapi dibalik. Berarti dari sini, ke sini, ke sini. Jadi dibalik, alurnya dibalik. Coba 1 menit, siapa yang bisa mengerjakan? Bagus. I-nya tahu, oke. V-nya tahu, berarti kamu bisa mencari Z. Ya kan? Z-nya tahu. Karena tidak ada R, tidak ada XL, hanya XC saja, berarti Z itu sama dengan XC langsung, boleh. XC tahu, karena XC sama dengan Z langsung, baru masukkan di sini. Ini XC-nya tahu, omeganya tahu, C-nya cari. Selesai. Coba berapa? Bagi yang merasa kesulitan memahami, kalau ada waktu boleh melihat di recording ya nanti ya. Oh ya, semuanya harus dalam satuan yang internasional dong. Tidak boleh miliampere, harus ampere. Berarti 10 pangkat min 3. 30 kali 10 pangkat min 3. Itu harus diganti dulu. Ada yang udah ketemu? Yang udah ketemu boleh isi polling deh. Duh, taruh mana ya? Aduh, nutup ini. Nutup nggak sih ini? Wah, 7 nomor ya. 75 menit. Oke, pertemuan 1, kita ada 5 pertemuan, saya lihat. Pertemuan 1, 2, itu nanti saya masih memberikan materi seperti ini. Pertemuan 3, 4, 5, kayaknya langsung bahas soal terus. Tahu nggak tahu rumusnya awal dasarnya, tetap kita bahas langsung, ini rumusnya apa, langsung cara mengerjakan bagaimana, ketemunya apa, gitu aja. Siapa yang udah ketemu? Terus 1 menit nih. I berarti I tahu berarti Z itu sama dengan V dibagi I. Z V dibagi 45 dibagi 30.
Tapi itu pangkat min 3. Habis 15 kali 10 pangkat 2. 1.500. Benar nggak sih? 1.500 masukkan di 1/, omega C di sini. Ya kalau tahu rumusnya langsung ketemu cepet ini. Wow, ada yang udah jawab A nih. Satu orang. Oke, udah 2 menit ya. Ya cuma satu orang yang bisa menjawab dan A jawabannya. Kita lihat apakah benar A atau bukan. Kita ambil tempat baru aja. Sorry, saya copy aja. Oke, tolong perhatikan. Kalau nggak muat, taruh sini. Kita mulai dari belakang. Berarti I, sebentar. Kalau alur dari depan ya, saya kasih tahu kalau alur dari depan, omega sama dengan 2PF dulu. Kemudian ini bisa mencari XC sama dengan 1/, omega C. Nah, setelah ini kamu bisa mencari I dengan rumus V/Z atau V/XC karena hanya ada XC. Nah, dari sini berarti kita nanti ubah ke kanan, ke atas. Coba ini berapa berarti? XC sama dengan V/I. 45 per 30 kali 10 pangkat min 3. Atau 45.000 dibagi 3.000. 30. 45.000 dibagi 30. Coret 1, 15 nolnya 2. 15 nolnya 2. Berarti ketemu di sini nih. 1.500 ini sama dengan 1/, omega berapa? Omega bisa cari ya. 2pi dikali F. F-nya tadi, pi-nya misalnya 3,14 lagi. 2 kali 3,14 dikali 60. Aduh. Bentar, saya hitung pakai kalkulator ya. 120 dikali 3,14. 376,8. 376,8 atau 377 ya, gampang. Jadi 1/377 aja dikali C. Maka kalau mencari C sama dengan ini tukeran tempat ya. Kalau ada bentuk seperti ini tukeran tempat. Berarti 1 dibagi 377 dikali dengan 1.500. Wow. Waduh. Berapa ini bosku? Angkanya gede banget ya. Ya, ini angkanya nggak bisa dicoret nih. Tuh. 1 dibagi 377. Sama dengan itu dibagi lagi 1.500. 1,76. 1,76 kali 10 pangkat min 6. Ya, cari yang mendekati aja. Ya, yang A. Karena pi-nya ini 3,14, kadang di sini nggak pas angkanya. Ya, ini lumayan susah. Belum lagi kalau ini ditambah dengan adanya omega C dan omega L di sini ya. Biasanya ini keluar. Biasanya kalau soal keluarnya semuanya keluar ini biasanya pernyataan 1, 2, 3, 4. 1, kalau frekuensinya tahu omeganya adalah ini misalkan. 2, XL-nya ini atau XC-nya ini nilainya. Kemudian Z-nya ini, 4, I-nya berapa. Biasanya pernyataan seperti itu. Kalau melibatkan semua rumus yang ada di sini biasanya. Kamu bisa cari soal di Google banyak tentang listrik, rangkaian listrik AC. Soalnya banyak di situ. Oke, aduh, baru 7 nomor ya. 1,76, ya.
Ya ini karena saya hitung ya, saya hitung pakai kalkulator. Coba deh hitung sendiri deh. Sekitar itu pokoknya. Nah, untungnya di opsi jawaban di sini apa namanya angkanya beda jauh ya. Tapi kok ini mikro sih, salah ya. Kalau masih ada minnya berarti nggak boleh pakai mikro. Itu masih diseper. 377 kali 1.500 itu berarti diseper. 1/5.000. Coba hitung. 1/5.600, 550. Sepernya. Coba hitung Amir. Hitung kalkulator. Karena sepernya ya. Ya ini memang susah sekali cara ngitungnya. Karena ini seper. Oke, waktunya habis. Baru dapat 7 nomor, nggak masalah. Nanti akan saya bagi soal ini di grup dan pembahasannya. Bisa kalian lihat dan ulang-ulang. Yang mau mencoba soal berikutnya, 8-20 boleh. Jadi waktu kita bahas next time, kalian udah pernah bahas ini. Boleh, silahkan. Oke, karena waktu kalian sangat padat sekali dan butuh istirahat yang panjang juga, tidak boleh melebihi, nanti mendolimi. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan mohon yang ikut di sini aktif dengan mandiri. Aktif mandiri maksudnya ya mau mendengarkan, mencoba, kemudian bertanya itu kalau bisa aktif. Saya kurang tahu kenapa ini atmosfernya diem banget ya di sini ya. Biasanya ada suara-suara kok pada diem semuanya. Oke, nanti saya tanya ke ini deh Pak Mahyudin deh. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Kak. Sama-sama.